Selamat pagi, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Rizky Putra Prastio, dosen tetap non-PNS di Program Studi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin, Universitas Airlangga sejak tahun 2020. Saya telah mendapatkan pelatihan pekerti pada tahun 2020 dan Applied Approach pada tahun 2021 di Universitas Airlangga. Saya ditugaskan untuk mengajar mata kuliah Fisik Komputer 3 SKS dengan kode mata kuliah RKK 303 yang merupakan bidang keahlian saya. Pada topik ini, saya menjelaskan tentang akuisisi citra dan video yang disampaikan pada pertemuan kedua. Perkuliahan ini akan mempelajari pembentukan citra dan video pada sensor kamera serta kalibrasi kamera. Capaian pembelajaran lulusan pada perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoretis sains dasar dan teknologi informasi yang terkait dengan desain dan aplikasi teknik robotika dan kecerdasan buatan. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat untuk memecahkan dan memodelkan permasalahan dunia nyata dari sekumpulan data visual. Inovasi dalam perkuliahan ini adalah project-based learning, di mana mahasiswa diberikan suatu tugas untuk diselesaikan. Proses penilaian dilakukan berdasarkan proyek yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dipelajari dan juga dinilai dari keaktifan mahasiswa ketika kuliah. Pada perkuliahan ini, saya langsung berinteraksi dengan mahasiswa dan memberi contoh agar mahasiswa langsung mempraktikkan apa yang dipelajari atau hands-on. Mahasiswa tidak hanya belajar algoritma yang digunakan fisik komputer untuk analisis digital, tapi juga belajar untuk merancang serta turut langsung mengatur perangkat keras akuisisi citra yang saya sediakan. Dengan metode ini, mahasiswa akan mendapatkan keterampilan secara langsung dan belajar secara langsung dari pengalamannya. Materi perkuliahan yang saya sampaikan mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS, di mana RPS tersebut juga memuat kriteria penilaian serta bobot penilaian. Untuk menunjang perkuliahan, saya memanfaatkan fasilitas Learning Management System atau LMS yang disediakan institusi untuk memberikan materi perkuliahan, penugasan, atau pengarahan terkait perkuliahan yang diberikan. Penilaian capaian pembelajaran meliputi tugas 20%, kuis 15%, UTS 30%, UAS 30%, dan soft skill sebanyak 5%. Demikian deskripsi mata kuliah fisik komputer yang saya sampaikan. Berikut video pembelajaran pertemuan kedua dari mata kuliah fisik komputer. Selamat pagi, salam sejahtera. Baik, selamat pagi semuanya. Sehat ya hari ini ya? Baik, ini adalah kuliah fisik komputer atau yang lebih dikenal dengan computer vision. Pada pertemuan kedua ini kita akan membahas image dan video acquisition ya. Pada perkuliahan ini kita akan mempelajari sistem lensa dan juga sensor. Tidak lupa juga saya sudah menyiapkan suatu kamera di sini yang memang akan kita gunakan dalam perkuliahan ini ya. Sebenarnya kuliahnya kameranya bisa apapun itu, bisa dari kamera yang sedang saya bawa ini kamera standar industrial, bisa juga dari kamera ponsel Anda. Nah, pada prinsipnya nanti akan sama. Nah, di sini nanti saya akan menjelaskan tentang sistem lensa dan sensor dan apa itu kalibrasi kamera. Nah, pada perkuliahan kali ini kita capaian pembelajaran lulusannya adalah menguasai konsep teoretis sains dasar dan teknologi informasi yang terkait dengan desain dan aplikasi di bidang teknik robotika dan kecerdasan buatan. Jadi kita akan belajar teorinya bagaimana. Kemudian nanti di akhir perkuliahan ini saya akan memberikan Anda tugas untuk mempraktikkan teori itu dengan suatu perangkat keras yang nyata, ya. Dan capaian pembelajaran mata kuliah pada kali ini adalah selama mengikuti kuliah ini Anda diharapkan mampu menggunakan metode yang tepat untuk memecahkan dan memodelkan permasalahan dunia nyata dari sekumpulan data visual atau image atau gambar ya. Biasanya kalau sekarang kita kenal ada banyak sekali aplikasi computer vision atau fisik komputer dalam bidang deteksi objek untuk mendeteksi manusia, kemudian mendeteksi benda-benda lain seperti kendaraan bermotor atau benda yang lain. Nah, di sini kita mulai dari sistem lensa ya.
Lensa adalah bagian yang memanipulasi lintasan cahaya sedemikian rupa sehingga cahaya dapat memusat atau menyebar. Dan lensa ini merupakan komponen utama dalam pembentukan bayangan. Bayangan itu image ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi bayangan, tapi image. Nah, di sini ada kamera, saya tunjukkan kepada Anda, kameranya kotak. Sebenarnya kameranya yang ada di bawah ini, lensanya yang ada di atas. Jadi kalau tanpa lensa yang seperti yang ada di layar ini, maka kita tidak akan mendapatkan bayangan atau gambar yang bisa kita lihat kalau kita misalkan memotret. Jadi kita butuh lensa. Lensa itu memanipulasi lintasan cahaya sedemikian rupa sehingga cahayanya, gambarnya jatuh tepat pada sensor. Jadi nanti di sini ada beberapa bagian. Ada fokus, ada aperture, ada untuk zoom. Jadi kita bisa mengatur supaya nanti gambarnya menjadi lebih tajam. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah beberapa jenis lensa yang sudah saya yakin Anda pelajari di sekolah dasar ya. Ada yang cembung, ada yang cekung. Untuk bagian atas, kita lihat bahwa berkas cahayanya memusat, sedangkan untuk bentuk lensa yang lain cekung ya, maka nanti berkasnya menyebar. Ini kalau kita pelajari di sekolah dasar, sistem lensanya sangat sederhana, lensa tunggal ya. Jadi ada yang cembung, ada yang cekung, ada yang cembung datar, ada yang cembung-cembung dan segala macam. Sehingga nanti ketika lensa-lensa ini dikombinasikan, maka akan membentuk suatu citra atau gambar. Dan berikut ini adalah teori dasar dalam pembentukan bayangan. Kalau yang sebelah sana, sebelah kiri Anda, itu lensa cembung ya. Lensa cembung akan memusatkan sinar. Jadi ada 3 berkas sinar di sini. Di sini yang biru, sinar sejajar dengan sumbu utama akan dibiaskan menuju titik fokus. Untuk yang berwarna orange, sinar yang menembus titik pusat lensa akan diteruskan. Sedangkan yang berwarna ungu, sinar yang datang dari titik fokus lensa akan dibiaskan sejajar dengan sumbu utama. Di manakah posisi dari bayangan? Kita lihat di sana, titik perpotongan dari ketiga berkas ini merupakan lokasi di mana bayangan berada, sedangkan objeknya di sana. Sehingga jika kita tempatkan suatu layar di sini, maka kita akan melihat suatu citra atau objek yang ada di sana. Nah, sedangkan yang ada di sebelah kanan Anda ini adalah lensa cekung. Lensa cekung ini tidak memusatkan sinar, tapi menyebarkan sinar. Dengan prinsip yang sama, untuk sinar yang berwarna biru, berkas ya, berkas sejajar dengan sumbu optik lensa akan dibiaskan menjauhi seolah-olah berasal dari titik fokus lensa. Dengan proses yang sama, maka bayangan yang terbentuk bukan nyata, tapi virtual. Bayangan virtual itu tidak bisa kita lihat dengan mata. Bayangan yang bisa kita lihat dengan mata adalah bayangan yang nyata, seperti yang dibentuk oleh lensa cembung. Nah, kalau di sini kita melihat sistem lensa yang ada di mata kita ya. Jadi prosesnya sama ya. Nanti bayangannya akan terbentuk pada retina mata kita. Jika bayangan itu tepat berada di retina mata kita, maka kita akan melihat benda yang di depan mata kita itu tajam. Tapi kalau bayangan ini jatuh di belakang atau di depan retina, maka kita melihatnya sebagai bayangan yang kabur. Sehingga kita butuh
bantuan kacamata. Nah, di sini saya sudah membawa suatu kamera beserta sistem lensanya ya. Pasti di sini lensanya sangat kompleks ya. Nah, nanti saya ingin salah satu dari Anda bisa mengoperasikan. Jadi ini kita lihat bahwa ada suatu bayangan dari lampu atau mungkin benda yang lain. Namun, nah di situ ada papan, di depan ada papan, tapi di sini citranya tajam atau kabur? Kabur. Maka kalau keadaan seperti ini, bayangannya tidak tepat jatuh pada sensor yang ada di dalam sini. Bisa di depan atau di belakang. Mungkin salah satu mahasiswa bisa mempraktikkan? Ya. Nah, di sini silakan diputar fokusnya supaya sampai citranya itu tajam. Nah, ini tajam. Ya, pelan. Ya, ini tajam. Mungkin bisa diarahkan ke layar. Nah, ini tajam. Tapi kalau sedikit berbeda, maka akan kabur. Bisa diputar kembali? Nah, kabur ya. Sehingga teman-teman di sini, kalau Anda ingin mengatur kamera, maka Anda harus mengatur lensanya juga. Ya, terima kasih atas bantuannya. Lalu, mengapa Anda selama ini menggunakan ponsel atau kamera mirrorless atau DSLR dengan sangat mudah sekali? Itu sudah dibantu oleh algoritma di dalam kameranya. Ada algoritma autofocus yang menilai kualitas atau ketajaman dari citranya, sehingga nanti lensanya bisa berputar maju atau mundur secara otomatis. Itu namanya autofocus. Nah, di sini ada kamera, tapi apakah kamera ini sebatas kamera yang ketika kita gunakan langsung jadi, begitu ya? Dalam dunia computer vision atau fisik komputer, kita menggunakan suatu model kamera. Model kamera yang kita gunakan adalah model kamera lubang jarum atau pinhole kamera. Mungkin ada yang pernah melihat atau membuat kamera seperti ini? Pernah, Pak. Ya. Pernah. Di mana? Waktu SMA. Waktu SMA. Iya. Ini adalah suatu model kamera yang sangat sederhana sekali. Ada suatu kotak, kemudian di sini ada lubang sekecil jarum, lubang jarum. Kemudian nanti kita akan letakkan di depan suatu objek. Katakanlah ini adalah objek nyata, pohon. Maka nanti akan terbentuk suatu citra pada layar. Pada layar di belakang dari lubang ini. Dan model inilah yang akan kita gunakan untuk memproses citra yang dihasilkan dari kamera ini. Jadi kita tidak hanya menggunakan kamera ya, di dunia fisik komputer kita perlu suatu model kamera supaya apa? Nanti kita akan mengkalibrasi kamera. Jadi kita lihat di sini, yang ini adalah sensor, kemudian di sana adalah objek, dan di sini adalah titik kamera origin, sehingga dalam kamera ini objeknya adalah sesuatu yang ada di depan lensa. Kemudian sensornya ada di sini, di tengah sini, dan titik origin kamera ini ada di belakang kamera, dan itu virtual. Ini virtual. Jadi inilah model yang kita gunakan. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gambar, kita atur lensa sedemikian rupa sehingga citranya tepat berada di sensor ini. Sehingga kita akan mendapatkan suatu gambar yang tajam. Mungkin kalau saya tampilkan, Anda semua yang sudah bermain dengan kamera DSLR ataupun kamera mirrorless, nah, mungkin Anda bisa melihat tanda ini di kamera DSLR apapun itu. Tanda ini adalah posisi di mana sensor berada. Bagaimana dengan titik origin kamera? Ada di belakang sini. Itu virtual. Sehingga dengan kamera ini kita akan bisa mengkalibrasi kamera.
Bagaimana caranya? Kamera yang kita kalibrasi untuk mengoreksi distorsi citra yang terjadi. Biasanya kalau kita memotret nanti akan sedikit miring atau mungkin bentuknya berubah. Ya. Sehingga nanti kita harus melakukan suatu kalibrasi kamera. Kalibrasi kamera kita memanfaatkan suatu alat bantu, yaitu pola chessboard seperti ini. Dengan demikian, semua sesuatu yang berubah bentuk di depan kamera akan bisa dikalibrasi dengan bentuk chessboard ini. Kalibrasi kamera itu menghubungkan antara dunia nyata dengan dunia citra digital. Nah, di sini saya tunjukkan kepada Anda ada yang namanya matriks kalibrasi. Kamera itu punya matriks kalibrasi. Matriks kalibrasi ini punya beberapa komponen, yaitu ada fx, fokus pada arah x, kemudian fy, fokus pada arah y. Dan juga posisi titik 0,0 dari sensor yang ada di dalam kamera ini. Ya. Jadi kalau kita memiliki matriks kalibrasi ini, maka kita akan bisa melakukan kalibrasi kamera. Mungkin ada pertanyaan? Barangkali ada pertanyaan? Ya, silakan. Waktu itu pernah moto kan Pak? Ya. Semua gambar ada garis lurus, tapi ternyata di hasil fotonya garisnya melengkung. Kira-kira itu kenapa ya Pak? Oke, ada pertanyaan dari salah satu teman Anda pernah mengambil gambar suatu objek. Objek tersebut sebenarnya lurus, tapi ketika dipotret ternyata gambarnya melengkung. Itu artinya ada distorsi yang terjadi. Siapakah yang menyebabkan distorsi? Distorsi itu karena lensa. Bagaimana cara mengatasi suatu citra yang terdistorsi? Maka kita perlu melakukan kalibrasi kamera. Itu pertanyaan yang sangat tepat sekali, karena pokok bahasan kita hari ini adalah kalibrasi kamera. Jadi sebelum melakukan pemotretan di dunia nyata yang sebenarnya, maka kita perlu melakukan kalibrasi kamera dengan pola papan catur ini. Pola papan catur ini harus Anda foto berulang kali pada posisi yang berbeda, pada orientasi yang berbeda. Kemudian datanya akan dihitung. Setelah dihitung, maka akan mendapatkan matriks kalibrasi di sini. Ini matriks kalibrasi dari kamera. Kemudian nanti Anda juga akan mendapatkan matriks. Ada matriks rotasi, ada matriks identitas, matriks translasi. Dari matriks-matriks ini, Anda bisa mengoreksi atau meng-undistort namanya, dari suatu citra yang tadinya terdistorsi akan tampak normal. Jadi sebenarnya dalam suatu kalibrasi kamera, Anda memotret, jika Anda melihat semua foto yang ada di layar ponsel Anda atau mungkin kamera DSLR atau mungkin mirrorless yang itu sudah datar, sebenarnya sudah ada software di dalamnya yang mengoreksi gambarnya. Yang tadinya melengkung akan jadi lurus. Ya. Nah, kalau di kamera ini memang masih belum ada processingnya. Itu sebabnya saya menggunakan kamera ini untuk praktikum supaya Anda mahasiswa dapat pengalaman bagaimana cara mengoreksi suatu distorsi yang terjadi pada gambar sebelum kita gunakan. Lalu apa efeknya jika kita memiliki suatu citra yang terdistorsi? Seperti yang sudah teman Anda sampaikan, ada suatu garis lurus
Tapi ketika difoto, garisnya melengkung. Jika kita gunakan suatu citra yang terdistorsi untuk melakukan pengukuran secara digital, misalnya kita ingin mengukur panjang dari kontainer melalui CCTV, namun gambarnya terdistorsi, tentu hasil pengukurannya tidak akan akurat. Karena garis melengkung itu pasti akan lebih panjang daripada garis yang lurus. Mungkin seperti lingkaran, panjang dari kelilingnya akan lebih panjang daripada diameternya. Analoginya seperti itu. Sehingga kita memerlukan suatu matriks kalibrasi kamera ini untuk melakukan koreksi lensa, koreksi citra. Ini Anda lakukan sebelum Anda melakukan pengukuran, jika memang aplikasinya untuk pengukuran. Seperti yang saya jelaskan, matriks kalibrasi itu menghubungkan antara koordinat dunia nyata. Di manakah koordinat dunia nyata? Di ruangan ini. Oke, katakanlah titik 0,0,0 ada di sudut kiri bawah. Sedangkan kamera Anda juga punya sistem koordinat sendiri di sana. Ada satu lagi sistem koordinat, yaitu koordinat sensor. Sehingga jika kamera ini saya letakkan di sudut kiri bawah sana, maka titik koordinat kamera yang ini akan berimpit dengan titik dunia nyata. Jika saya geser kameranya, maka titik itu juga akan bergeser. Sehingga di sini kita akan punya suatu hubungan antara dunia nyata, koordinat dunia nyata, koordinat kamera, dan koordinat sensor. Itu sebabnya kita bisa melihat banyak aplikasi di dunia sana melalui CCTV, bisa memperkirakan posisi objek ini ada di mana, ketinggian berapa, dan sudutnya ada berapa derajat. Itu karena kameranya sudah terkalibrasi semua. Jika belum terkalibrasi, maka hasil pengukurannya tidak akan akurat. Jika kita lihat persamaan berikut ini, di sini ada matriks kamera, dan di sini adalah suatu titik di dalam suatu gambar, dan P besar kapital ini adalah titik di dunia nyata. Jadi sebenarnya matriks kamera ini adalah pemetaan titik 3 dimensi yang ada di dunia nyata menjadi titik 2 dimensi yang ada di dalam suatu citra digital. Baik. Jadi di sini nanti saya akan memberikan tugas kepada Anda untuk membentuk kelompok maksimal 3 orang, ya. Kemudian nanti Anda harus melakukan kalibrasi kamera. Kameranya yang mana nanti saya akan berikan kamera kepada Anda. Ada beberapa kamera sehingga nanti kerjanya bisa paralel. Kemudian setiap kelompok nanti akan memvariasikan titik fokus yang ada di lensa ini. Kelompok 1 mungkin di 10 mm, kelompok 2 di 16 mm, kelompok 3 di 20 mm. Kemudian silakan kalibrasi kamera. Lalu sekarang tugas Anda itu menghubungkan apakah perhitungan dari yang Anda lakukan akan sama. Di sini ada F, yaitu fokus pada arah X, fokus pada arah Y. Apakah hasil perhitungan Anda akan sesuai dengan angka yang Anda gunakan di sini? Jadi Anda akan memvariasikan. Jika kelompok 1 misalnya menggunakan 10 mm, maka hasil yang Anda dapatkan di sana F, X, dan FY harusnya akan sama dengan angka yang ada di sini. Kemudian Anda juga bisa mengoreksi distorsi yang terjadi pada lensa ini. Tadi yang citranya tampak melengkung akan dikoreksi menjadi lebih lurus. Kemudian nanti
ketika Anda sudah mendapatkan hasil matriks kameranya, silakan unggah hasilnya pada Hebat Learning Management System kita dalam bentuk laporan. Ya, Anda harus menulis berapa panjang fokus yang Anda gunakan, resolusi kamera, dan juga titik koordinat dari sensornya. Begitu ya. Baik, cukup. Itu saja untuk kuliah hari ini. Selamat pagi.